Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Jose Abdallah. Bagaimana kabar kalian semua? Insya Allah baik-baik saja kan? Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari wabah penyakit ini dan virus yang telah mewabah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kondisi seperti ini bukan menjadi alasan atau penghalang bagi kita untuk tidak belajar, melainkan kita jadikan sebagai motivasi untuk lebih giat lagi dalam belajarnya. Video kali ini merupakan hasil dari pembelajaran mata kuliah TIK dan media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu yang saya hormati Bapak Redi Hermanto MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang eksponen. Nah, saya akan membagi menjadi 4 submateri, yaitu yang pertama ada pengertian eksponen, yang kedua ada sifat-sifat eksponen, yang ketiga ada persamaan eksponen, dan yang keempat ada pertidaksamaan eksponen. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian eksponen. Nah, apa itu pengertian eksponen? Pengertian eksponen adalah sebuah bentuk perkalian yang berulang-ulang dengan bilangan yang sama. Atau bisa kita maknai eksponen itu suatu perkalian yang berulang dengan bilangan yang sama. Nah, bentuk A pangkat N adalah bilangan pangkat eksponen dengan N itu merupakan anggota bilangan real. Jadi A pangkat N itu sama dengan A dikali A sampai perkaliannya itu A-nya sebanyak N kali. Di mana N disebut bilangan pangkat dan A itu disebut bilangan pokok atau basis. Kan tapi dalam memahami eksponen ini kita tidak hanya hafal mengenai masalah perkalian saja. Kan tapi kita juga harus paham tentang sifat-sifat dari eksponen. Nah, di mana sifat-sifat eksponen ini berperan penting dalam dunia perpangkatan karena sering dipakai dalam sebuah soal. Lalu, ada apa saja sifat-sifat eksponen? Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen itu ada beberapa sifat. Nah, di sini saya hanya mengambil 9 sifat. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu apabila ada A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Nah, jadi jika ada suatu bilangan yang memiliki basis yang sama kemudian berpangkat dan dipisahkan dengan operasi perkalian, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Jadi, jika dikali, maka pangkatnya ditambah. Contoh, apabila ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya itu perkaliannya sampai 5 kali sama dengan 32. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu apabila ada A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Jadi apabila ada dua bilangan yang berpangkat dan memiliki basis yang sama kemudian dipisahkan dengan operasi pembagian, maka pangkatnya itu dikurangi. Contohnya apabila ada 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 2 sehingga 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Nah, untuk sifat yang selanjutnya yaitu A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Maksudnya, berapapun bilangannya, berapapun besar kecilnya, apabila dipangkatkan dengan 0 itu menghasilkan bilangan 1. Contohnya, 1000 pangkat 0 sama dengan 1, 2000 pangkat 0 sama dengan 1, 50.000 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangannya, berapapun besarnya, apabila dipangkatkan dengan 0 itu menghasilkan bilangan 1. Oke, untuk sifat yang selanjutnya yaitu
apabila ada 1 per A pangkat P sama dengan A pangkat negatif P dengan A tidak sama dengan 0. Jadi pada sifat ini, jika A pangkat P itu di bawah, kemudian pangkatnya positif, kemudian kita pindahkan ke atas, jadi pangkatnya menjadi negatif. Begitupun sebaliknya. Apabila pangkat yang di bawah itu negatif, kemudian kita pindahkan ke atas, itu menjadi pangkatnya positif. Contohnya, apabila ada 1 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Dan apabila ada 1 per 2 pangkat negatif 2, itu sama saja dengan 2 pangkat 2. Nah, untuk sifat yang selanjutnya yaitu apabila ada A pangkat P kemudian dipangkatkan lagi dengan Q, itu sama dengan A pangkat P dikali Q. Jadi, ini dipisahkan dengan tanda kurung ya pangkatnya. Itu sama saja dengan A pangkat P dikali Q, pangkatnya dikalikan. Contohnya, 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Jadi, 2 pangkat 3 dikali 3, itu sama dengan 2 pangkat 9. Nah, kita masih dengan sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat yang eksponen yang selanjutnya yaitu apabila ada A pangkat P dikali B pangkat P itu sama dengan A dikali B dipangkatkan P. Jadi apabila suatu bilangan yang berpangkat memiliki basis yang berbeda, kemudian pangkatnya itu sama, maka sama dengan A dikalikan B kemudian dipangkatkan dengan bilangan pangkat yang sama. Contohnya, apabila ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 2. Jadi 6 pangkat 2. Oke, untuk sifat yang selanjutnya yaitu apabila ada A pangkat P dibagi B pangkat P sama dengan A per B pangkat P. Nah, untuk yang selanjutnya itu apabila ada A pangkat 1 per P itu sama dengan akar P dari A. Kemudian akar P dari A. Nah, selanjutnya itu apabila ada A pangkat P per Q itu sama dengan akar Q dari A pangkat P. Nah, untuk lebih memahami tentang sifat-sifat eksponen, saya menyediakan contoh soal. Nah, untuk soal yang pertama, jika fx sama dengan 2 pangkat n ditambah 2 dikali 6 pangkat n dikurangi 4 dan gn sama dengan 12 pangkat n dikurangi 1 dengan n bilangan asli, maka nilai dari fx per gx sama dengan, oke, coba kita perhatikan di sini yang ditanyakan itu nilai dari fx per gx. Nah, kemudian kita substitusikan fx dan gx-nya sehingga diperoleh fx per gx sama dengan 2 pangkat n ditambah 2 dikali 6 pangkat n dikurangi 4 per 12 pangkat n dikurangi 1. Nah, kemudian di sini penyebut itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat n dikurangi 1 dikali 6 pangkat n dikurangi 1. Nah, coba kita perhatikan di sini basisnya itu memiliki basis yang sama, itu 2 dengan 2 dan 6 dengan 6. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat n plus 2 dikurangi n dikurangi 1 dikali 6 pangkat n dikurangi 4 dikurangi n dikurangi 1. Di sini n dikurangi n itu habis 0, kemudian 2 dikurangi negatif 1 itu 3, jadi 2 pangkat 3 dikali 6 n dikurangi n itu 0, kemudian negatif 4 dikurangi negatif 1 itu sama dengan negatif 3. Sehingga diperoleh sama dengan 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat negatif 3. Nah, di sini 6 pangkat negatif 3-nya kan pangkatnya negatif, kemudian kita pindahkan ke bawah. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 per 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, di sini 6 kan perkalian dari 2 dan 3. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3-nya sehingga menghasilkan 1. Nah, kemudian 1 per 3 pangkat 3. Di mana 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Jadi, nilai dari fx per gx dari soal di atas yaitu 1 per 27.
Nah, untuk soal yang kedua, yaitu bentuk sederhana dari 7 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat negatif 4 dikali Z pangkat negatif 6 per 84X pangkat negatif 7 dikali Y pangkat negatif 1 dikali Z pangkat negatif 4 sama dengan. Nah, untuk mempermudah, kita kumpulkan suku-suku yang memiliki variabel X, Y, Z itu menjadi satu-satu, sehingga diperoleh 7 per 84 dikali X pangkat 3 per X pangkat negatif 7 dikali Y pangkat negatif 4 per Y pangkat negatif 1 dikali Z pangkat negatif 6 per Z pangkat negatif 4. Di sini bisa kita sederhanakan 7 per 84 itu menjadi 1 per 12, sehingga diperoleh 1 per 12 X pangkat 3, kemudian X pangkat negatif 7-nya naik ke atas, sehingga diperoleh X pangkat 3 dikurangi negatif 7, kemudian Y-nya itu 1 per Y pangkat negatif 1 dikurangi negatif 4 dikali 1 per Z pangkat negatif 4 dikurangi negatif 6, sehingga diperoleh 1 per 12 dikali X pangkat 10 dikali 1 per Y pangkat 3 dikali 1 per Z pangkat 2. Nah, di sini bisa kita sederhanakan atau bisa kita ubah menjadi X pangkat 10 per 12 dikali Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2. Jadi bentuk sederhana dari soal di atas adalah X pangkat 10 per 12 dikali Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang persamaan eksponen. Nah, apa sih persamaan eksponen itu? Persamaan eksponen adalah sebuah persamaan yang bilangan pangkat dan basisnya itu memiliki variabel gitu, terdapat suatu variabel gitu. Nah, dalam persamaan eksponen itu terdiri dari beberapa bentuk. Nah, untuk bentuk yang pertama yaitu bentuk dasar. Bentuk dasar itu terdiri dari apabila ada A pangkat fx itu sama dengan 1, maka kemungkinan penyelesaiannya itu fx sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu apabila ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, itu cara penyelesaiannya itu fx sama dengan 0. Kemudian untuk yang ketiga, apabila ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, itu kemungkinan penyelesaiannya itu adalah fx sama dengan gx. Nah, untuk bentuk selanjutnya yaitu bentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Dalam bentuk ini memiliki kemungkinan penyelesaian. Itu penyelesaian yang pertama yaitu gx sama dengan hx. Nah, untuk penyelesaian yang kedua itu fx sama dengan 1. Untuk penyelesaian yang ketiga itu fx sama dengan negatif 1 dengan syarat negatif 1 pangkat gx sama dengan negatif 1 pangkat hx. Kemudian kemungkinan yang terakhir yaitu fx sama dengan 0 dengan syarat gx-nya itu lebih besar dari 0 dan hx-nya itu lebih besar dari 0. Nah, untuk bentuk yang selanjutnya yaitu bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, di sini memiliki kemungkinan penyelesaian yaitu kemungkinan yang pertama fx sama dengan gx dan kemungkinan yang kedua itu hx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya itu tidak sama dengan 0 dan gx-nya itu tidak sama dengan 0 juga. Nah, untuk bentuk yang selanjutnya bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Nah, di sini juga memiliki beberapa kemungkinan penyelesaian. Nah, untuk kemungkinannya yaitu yang pertama itu fx sama dengan 1. Untuk yang kedua yaitu fx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx-nya genap. Kemudian untuk yang ketiga itu gx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak boleh sama dengan 0.
Nah, untuk bentuk yang terakhir yaitu bentuk lain atau bentuk yang sederhana, bentuk tak sederhana. Nah, yaitu contoh bentuknya seperti ini. Apabila ada P dikali AX pangkat 2 ditambah P dikali AX ditambah R sama dengan 0. Nah, di sini penyelesaian itu dengan cara yang pertama itu misalkan AX dengan variabel lain, misalkan variabelnya itu B, misalkan variabelnya itu Y, yang penting tidak sama dengan soal. Kemudian setelah dimisalkan, kita faktorkan persamaannya hingga menemukan suatu faktornya gitu. Nah, untuk memahami lebih jelas tentang persamaan eksponen, saya memberikan contoh soal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu penyelesaian persamaan dari 3 pangkat X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 81 pangkat X ditambah 1 adalah P dan Q. Dengan P lebih besar dari Q. Nilai P dikurangi Q adalah, nah coba kita perhatikan soalnya yaitu persamaannya. Persamaannya adalah 3X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 81 X ditambah 1. Nah, di sini merupakan persamaan eksponen bentuk sederhana. Di sini 81 bisa kita sederhanakan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. Oleh karena itu, 3X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 81 X pangkat X ditambah 1 itu bisa menjadi 3X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan X ditambah 1. Nah, di sini 3-nya bisa kita hilangkan sehingga membentuk X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 4X ditambah 8. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 4X ditambah 8 menjadi X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan bentuk ini menjadi X dikurangi 5 dikali X ditambah 2. Nah, sehingga diperoleh nilai P sama dengan 5 dan Q sama dengan negatif 2. Karena P lebih besar dari Q. Jadi, nilai P dikurangi Q sama dengan 5 dikurangi negatif 2. Sama dengan 7. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu jumlah akar-akar persamaan dari 5 pangkat X ditambah 1 ditambah 5 pangkat 2 dikurangi X sama dengan 30 adalah, nah coba kita perhatikan soalnya. Nah, di sini ruas kiri terdiri dari 2 suku dan ruas kanan terdiri dari 1 suku. Nah, di sini merupakan persamaan eksponen yang tak sederhana. Sehingga kita harus rubah persamaan ini menjadi 5 dikali 5 pangkat X ditambah 5 kuadrat itu 25, kemudian 5 pangkat negatif X itu bisa menjadi 5 pangkat X sama dengan 30. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 5 sehingga diperoleh 5 pangkat X ditambah 5 per 5 pangkat X sama dengan 6. Nah, untuk menghilangkan 5 pangkat X, kita kalikan dengan 5 pangkat X. Sehingga diperoleh 5 pangkat X kuadrat ditambah 5 sama dengan 6 dikali 5 pangkat X. Kemudian kita misalkan 5 pangkat X dengan P, sehingga diperoleh P kuadrat dikurangi 6P ditambah 5 sama dengan 6. Nah, kemudian kita faktorkan bentuk ini. Nah, diperoleh P dikurangi 5 dikali P dikurangi 1. Nah, tadi P itu masih pemisalan, belum akar-akarnya. Sehingga untuk P sama dengan 5, maka 5 pangkat X sama dengan 5. Nah, di sini kan 5 pangkat 1 dan 5 pangkat X. Sehingga X-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk P sama dengan 1, maka 5 pangkat X sama dengan 1. Di mana 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga X2-nya itu sama dengan 0. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi jumlah akar-akarnya adalah 1.
Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, di mana pertidaksamaan itu identik dengan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, di mana pertidaksamaan eksponen ini memiliki beberapa bentuk. Nah, untuk bentuk yang pertama yaitu bentuk A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx. Nah, di mana tanda lebih besar sama dengan ini bisa lebih besar, sama dengan atau lebih besar. Nah, di sini syaratnya yaitu apabila A lebih besar dari 1, maka penyelesaiannya itu fx lebih besar sama dengan gx. Dan apabila nilai basisnya itu di antara 0 dan 1 gitu, maka kemungkinan penyelesaiannya itu fx kurang dari sama dengan gx. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada pertidaksamaan eksponen itu yang kita perhatikan itu nilai basisnya. Apabila basis tersebut bernilai lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya itu tetap. Dan apabila nilai basisnya itu di antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya itu berubah. Nah, bentuk yang kedua itu bentuk A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx. Nah, di mana syaratnya juga sama, yaitu apabila basisnya itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya itu tetap. Dan apabila nilai basisnya itu di antara 0 dan 1, maka maka tanda pertidaksamaannya itu akan berubah dari kurang dari menjadi lebih dari. Begitupun sebaliknya, dari lebih dari menjadi kurang dari. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita ke contoh soal. Nah, soalnya adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 9 pangkat 2x dikurangi 4 lebih besar sama dengan 1/27 pangkat x kuadrat dikurangi 4 /. Nah, kita ingat bahwa dalam pertidaksamaan itu yang kita perhatikan basisnya terlebih dahulu. Nah, di sini basisnya itu 9 dan 1/27. Nah, di mana 9 bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat berapa, dan 1/27 bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat berapa. Oke, 9 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Jadi 3 pangkat 2 dikali 2x dikurangi 4 lebih besar dari sama dengan 3 pangkat negatif 3 dikali x kuadrat dikurangi 4. Nah, kemudian kita bisa perhatikan basisnya. Nah, di sini basisnya itu 3. Nah, 3 itu lebih dari 1. Maka tanda pertidaksamaannya itu tetap, sehingga diperoleh 4x dikurangi 8 lebih besar sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 12. Kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 3x kuadrat ditambah 12, diperoleh 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 20 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 3x ditambah 10 dikali x dikurangi 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, 3x ditambah 10 dikali x dikurangi 2 lebih besar sama dengan 0. Sehingga diperoleh x1-nya sama dengan negatif 10/3 dan x2-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita apakan? Nah, selanjutnya kita buat garis bilangannya. Nah, garis bilangannya itu seperti ini karena ada sama dengannya tandanya, lebih besar sama dengan, maka titiknya itu penuh. Coba kita uji titik, yaitu di antara nilai di antara negatif 10/3 dan 2. Misalkan angka 0. Kita substitusikan 0 ke fungsi pertidaksamaan yang ini. Sehingga diperoleh 3 dikali 0 itu 0, ditambah 10 itu 10, kemudian 0 dikurangi 2 itu negatif 2. Jadi 10 dikali negatif 2 itu menghasilkan bilangan negatif. Maka himpunan di antara negatif 10/3 dan 2 itu bukan himpunan penyelesaiannya. Apabila kita uji titik angka kurang dari negatif 10/3, maka diperoleh suatu bilangan yang positif. Begitupun yang lebih dari 2 itu menghasilkan bilangan positif. Sehingga daerah atau himpunan penyelesaiannya yaitu kurang dari sama dengan negatif 10/3 dan lebih dari sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya
adalah X di mana X kurang dari sama dengan negatif 10/3 atau X lebih besar sama dengan 2 dengan X anggota bilangan real. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan materi kali ini telah selesai. Jadi kesimpulannya adalah bahwa eksponen adalah suatu bentuk perkalian yang berulang, di mana berulangnya ini dengan bilangan yang sama. Nah, di mana dalam memahami eksponen ini, kita juga tidak hanya hafal mengenai masalah perkalian saja, melainkan kita juga harus paham tentang sifat-sifat eksponen. Karena sifat-sifat eksponen memiliki peranan utama dalam menyelesaikan soal tentang perpangkatan, persamaan eksponen, dan pertidaksamaan eksponen. Oke, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan ikuti anjuran dari pemerintah. Semoga virus COVID-19 ini, musibah ini cepat selesai dan bumi kita kembali normal. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.